Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, perkenalkan nama saya Putra Ramadan dengan NIM 1062353, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTN 3A, Universitas UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH MH. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum pidana. Secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana. Yang ke satu adalah ius wainale, yaitu merupakan pengertian hukum pidana yang objektif. Yang kedua ada ius puniet atau pengertian hukum pidana. Yang disebut juga bisa disebut hukum subjektif. Memiliki dua pengertian, yaitu yang ke satu adalah pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapan untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Yang kedua adalah pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menyatukan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Yang kedua itu adapun sumber-sumber hukum, yaitu secara umum dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum. Yang pertama adalah KUHP, terdiri atas 3 buku. KUHP yaitu buku 1 bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Buku 3 tentang pelanggaran ini penjelasan terhadap KUHP. Yang kedua adalah undang-undang di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus. Yang ketiga, beberapa jurisprudensi yang memberikan kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Yang keempat, di daerah perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Adapun sifat-sifat hukum pidana. Sifat-sifat hukum pidana ini merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Beberapa ciri-ciri hukum publik mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan. Penuntut seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana tidak bergantung kepada perorangan atau yang dirugikan, melainkan pada negara atau penguasa. Ada juga ini pembagian hukum pidana. Hukum pidana ini, bagian hukum pidana ini ada hukum umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus ini ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus, yang titik berat pada golongan tertentu atau militer atau suatu tindakan tertentu. Ada juga hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana. Sedangkan hukum pidana formil, hukum acara pidana atau hukum acara pidana, seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Adapun tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu 1. Untuk menakuti setiap orang jangan sampai
melakukannya. Perbuatan yang tidak baik atau aliran klasik, bisa juga disebut aliran klasik. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Bisa juga disebut dengan aliran modern. Adapun asas-asas ini, asas-asas hukum pidana, yaitu asas legalitas, yaitu tentang prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Yang kedua itu ada asas hukum nullum delictum nulla poenel sine parapher lege, dikenal dalam bahasa Latin tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Yang ketiga yaitu ada asas teritorial. Berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat tindak pidana dilakukan dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritorial yang bersangkutan. Yang keempat itu ada asas perlindungan atau asas nasional pasif yang berfungsi melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum di Indonesia. Yang kelima itu asas personal atau nasional aktif. Ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Yang keenam itu ada asas universal, disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga negara apapun. Yang penting ada terjaminnya ketertiban dalam keselamatan dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hukum pidana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.